Kodim kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya masih sedikit. Yang saya hormati Kepala Bapenda Aceh, belum ya. Kami pendapatan belum hadir Pak Sami. Kemudian Pak Najwi, Pak Fitra, dan bapak-bapak dan ibu kepala penyidik yang saya cintai, ganteng-ganteng. Kemudian ibu-ibu kasih pendataan maupun penagihan yang cantik-cantik, yang saya sayangi juga. Baik, saya mohon izin untuk mensosialisasikan Pergub. Saya minta izin dulu nih sama suhu yang paling senior. Nggak ada lagi yang senior di Sepentak selain Pak Emdil. Ini yang paling senior. Minta izin Pak. Mohon berdiri. Kita langsung saja biar cepat. Pergub ini seharusnya lahir di tahun 2024. Ya. Ya. Ini pergub yang sudah dibagikan hari pertama rakor kita. Ini covernya. Walaupun yang teken belum gubernur baru, cuman covernya kita sesuaikan sudah. Warna merah hitam. Peraturan Gubernur Aceh nomor 4 tahun 2025 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2024. Ya kan? Sekarang sudah 2025. Harusnya pergubnya pembuatan sebelum tahun 2025. Tapi ini pembuatan sebelum 2024 sudah berlalu. Jadi proses pembuatan pergub itu cukup panjang, panjang sekali. Kita sudah buat dari bulan 8 2024, ternyata baru sampai ke kita di Januari 2025. Mudah-mudahan pergub yang lagi kita susun nggak terjadi lagi seperti ini. Langsung ke bobot, saya yakin sudah tahu semua. Tidak ada perubahan. Saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin hilang di pergub sebelumnya. Ini bobot udah tahu. Saya yakin semua udah paham karena ini suhu-suhu semua. Kemudian dua bentuk. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Ganti mesin sama masih. Pemberian insentif. Pemberian insentif masih sama seperti pergub sebelumnya, yaitu pergub 61 2024. Ini juga kalau di pergub sebelumnya 10% kalau nggak salah. Di pergub ini sudah 0 kendaraan listrik. Siapapun yang punya kendaraan listrik tidak kena pajak. Ya. Akhir insentif PKB dan BPKB angkutan umum. Persyaratan insentif.
sering jadi polemik di Samsat. Bagaimana persyaratan insentif? Kata-katanya adalah persyaratan insentif untuk mendapatkan insentif. Ya, dia harus BUMN berbadan hukum, yang nanti dibaca saja, yang telah terverifikasi untuk kendaraan angkutan barang umum itu di fotokopi sertifikatnya ada kolom yang menunjukkan kalau dia sudah terverifikasi maka telah terverifikasi. Tapi kalau untuk barang khusus bukan telah terverifikasi, dia hanya menulis telah memenuhi syarat. Ya. Nah, jadi jangan salah. Oh, ini belum terverifikasi, hanya telah memenuhi syarat. Ternyata barang khusus memang hanya telah memenuhi syarat. Fotokopi semua udah paham lah. Ada yang belum tahu jenis kendaraan? Jenis kendaraan bermotor dalam undang-undang tahun 2009 nomor 22 hanya ada 5: sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, bus, dan kendaraan khusus. Sepeda motor sebenarnya ada 3 model, tapi di kita hanya 1, Solo ya. Waktu itu pernah ada permintaan kalau trail, dia harusnya muncul trail di model, atau skuter kalau dia Vespa. Kemudian sepeda motor roda 3, saya duduk aja. Sepeda motor roda 3 barang dan mobil roda 3. Ada saya lihat mobil roda 3 di Banda Aceh. Apakah dia mobil roda 3 atau sepeda motor roda 3? Ini mobil penumpang, ada sedan, jeep, minibus sesuai dengan buku. Mobil barang, bus, kendaraan khusus. Banyak yang berubah. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasar umum atas suatu kendaraan. Ya, banyak pertanyaan dari masyarakat. Kok pajak saya nggak turun-turun? Nah, kalau yang bertanya itu adalah sepeda motor, memang kita nggak pernah turunkan sepeda motor. Ya. Karena ada pertimbangan nilai uang pun setiap tahun turun. Kalau kita turunkan maka pasti turun terus. Cuman untuk roda 4 ke atas, setiap 3 tahun sekali kita sesuaikan dengan harga HPU. Ini syarat-syarat untuk NJKB kalau tidak ada. Tampilan di desktop di loket. Kemudian ini tampilan NJKB online. Tampilan NJKB online ini hanya diakses oleh dinas ya, yang punya akses itu. Untuk menentukan NJKB semua terpusat di dinas.
Nah, ini saya sampaikan tadi sepeda motor itu ada 3 model: solo, trail, skuter. Sepeda motor roda 3 penumpang sebenarnya sudah tidak ada lagi becak. Di SIPD pun sudah tidak ada lagi becak. Cuma kita di Aceh masih ada becak. Itu akan kita ubah nanti hanya sepeda motor roda 3. Dan itu mobil barang. Produksi itu yang di Aceh mobil lebih Tata. Mobil penumpang sedan. Ini coupe, dia bisa terbuka atasnya ya. Comfortable. Ini sedan sport, Mustang. Nanti ada yang punya nih di Banda Aceh, warna biru. Ngeri ya. Kendaraan sultan ya. Nah, ini supercar, hypercar, minibus, low MPV, yang punya bapak-bapak kalau begini, maksudnya ke minibus kalau begini. Semua masuk ke minibus kalau ini. Nah, ini Jeep. Jeep itu sebenarnya merek, memang karena sudah melekat. Hanya apapun yang namanya SUV itu disebut Jeep di kita. Ya, ini SUV. Di kita golongannya Jeep. Pick up box. Yang di pick up dam mungkin belum banyak, memang sudah ada. Lalu ada di Biren ada juga untuk mobil sampah. Kemudian double cabin. Nah, ini blind van. Ya. Ini light truck, camper, ankle double. Apa maksudnya ankle double? Ankle double itu ada di ban belakangnya. Ban belakangnya double, kiri kanan dua, yang dibilang double. Nah, ini enggak kan? Single. Ini double. Jadi itu semua bentuk dasar ya tadi. Nilai redam, bak kayu. Sekarang tidak ada lagi istilah hanya light truck. Itu masih banyak peninggalannya kan. Kalau kita lihat di STNK hanya light truck. Kita harus ubah menjadi sesuai dengan baknya apa. Kita tertibkan. Kalau dia komponen yang lebih banyak kayu, maka kita masukkan ke light truck baknya. Yang bak besi, kalau komponennya lebih banyak besi, disebut bak besi. Bob, refrigerator, pendingin. Jarang di STNK kita lihat ini, cuma ada berapa. Tapi mobil ini banyak sebenarnya. Kalau kita lihat STNK-nya hanya electric box. Padahal dua bentuknya beda, lebih mahal ini. Ini hampir kurang lebih sama. Ini arm roll, lengan yang bisa menarik dan
Kenapa dibilang tronton? Karena ada 3 sumbu. Yang mana sumbu itu? Sumbu itu yang mengikat roda. Ini sumbu. Di belakang ada 2, di depan 1. Dam, tronton dump truck ya. Traktor head atau kepala penarik. Biasanya yang bawa tangki atau bawa trailer banyak. Grup flat deck. Flat deck seperti yang di atas, flat deck juga. Yang di bawah flat deck juga dengan bak rendahnya, dinding baknya rendah. Itu masuk dalam flat deck. Ini tangki. Nah ini self loader, angkat sendiri. Jadi dia punya pancang 2 kiri kanan. Kalau dia mau angkat alat berat, dia naikkan kepalanya supaya alat berat bisa naik. Ini self loader. Kalau nggak ada pancang 2-nya, bukan self loader. Ini wingboard bisa dibuka dari sisi kiri, kanan, dan belakang seperti sayap. Mikrobus tahu, medis, medium bus. Masih banyak di sistem kita ada harusnya medium bus, maksudnya ke bus atau ke mikrobus. Mungkin pelan-pelan kita bisa tertibkan. Bus, ya, ini double decker. Dia tronton. Apa maksud decker? Double decker. Decker itu deck ya. Decknya double. Di bawah juga bisa duduk penumpang, di atas. Kalau orang kita biasa bilang bus tronton. Ini memang dia tronton. Ada 2 sumbu juga. Bus Maxi, Jakarta di Transjakarta lebih besar, lebih panjang, nonton dia. Ini bus tingkat, namanya. Nah ini yang saya bilang tadi, sumbu roda. Yang di atas itu truk engkel tunggal, bannya di belakang 2, di depan 2. Truk engkel double, ban di belakang ada 4. Truk rintin ada 2 sumbu di depan dan 1 sumbu di belakang. Nah, yang tronton tadi kita lihat contohnya 2 sumbu di belakang. Truk rinton ada 4 sumbu, 2 di depan, 2 di belakang. Syaratnya bodinya harus nyatu sampai ke belakang, bukan seperti traktor head tadi ya, hanya kepala saja. Ini truk trailer engkel. Nah ini yang biasanya traktor head yang di depan, traktor head, belakangnya trailer. Ini masuk ke kendaraan khusus, keren ya, keren sama derek, mirip ya, rasa kerennya keren. Ini derek, ini damkar, damkar ada juga yang dari pick up. Ini
mixer, pump. Jadi biar punya kelalaian yang bisa untuk ngecor ke gedung tinggi. Biasanya dia ambil sebenarnya dari mixer tadi. Skylift seperti lift ya, skylift untuk dinas pertamanan biasanya lampu jalan, sweeper ini nggak ada benar, tapi ada di mana aja. Ini mobilnya tidak seperti ini. Nah ini trailer. Trailer itu apanya trailernya? Bukan muknya. Trailer itu terpisah ya. Nanti kalau ada traktor head tinggal disambung, nempel di traktor head, makanya disebut traktor head trailer. Nah seperti ini. Ini traktor head depannya, trailer belakang. Loading truck. Nah ini tadi tractor, kan dua di depan, dua di belakang. Bodinya nyatu dari depan sampai di belakang. Tractor, dua di depan, satu di belakang. Bodinya juga nyatu, beda sama traktor. Ini bukan traktor. Single car carrier truck. Apa maksudnya single? Dia hanya bisa mengangkat satu kendaraan. Ini udah canggih. Nah, ini tempat kita. Ini banyak yang mungkin harus kita tertibkan. Selama ini kalau ada naik truk yang dibuat seperti ini, seperti towing ini, kita kasih nama light truck safe holder. Padahal seperti yang tadi di awal, safe holder itu harus ada yang panjang. Mungkin ke depan kita sudah bisa ubah jadi masuknya car carrier aja. Karena di ubah bentuk ada car carrier. Aspal, spray tank, untuk nyemprot aspal. Ada pengaspalan ya, nyemprot aspalan. Nah ini tabel dua bentuk. Ada 44 jenis sebuah bentuk. Bentuk dasar yang atas itu light truck, ini contohnya light truck bentuk dasar. Ada berapa lembar di paling belakang, lampiran 5 di buku 3. Kalau dia light truck, ambil lembaran light truck. Kalau dia pick up, ambil di pick up. Ada 44 keluar bentuk. Ini sekedar untuk pengetahuan saja. 4x2. Contohnya apa? 4x2 atau 2WD itu mobil yang biasa Bapak Ibu pakai. 4 roda dengan 2 roda penggerak. Lock expander itu roda penggeraknya ada di depan. Sekarang semua kendaraan mungkin roda penggeraknya depan, karena roda penggerak belakang itu sudah ketinggalan zaman. Avanza pun sekarang sudah depan. 4x4 adalah 4 roda sebagai penggerak. 4-4-nya sebagai penggerak. Biasanya kalau kita nih Fortune atau Pajero, ini 4x4. 6x2
Pauman di Pajero kita mau kalau penggerak dua aja bisa kita ubah. Tapi kalau AWD itu nggak bisa diubah, bisa mengubahkan semua sebagai penggerak. Biasanya supercar itu pakai AWD. Nah, ini tadi beda 4WD sama AWD. Empat 4WD itu di depan sama di belakang ada penggeraknya. Sementara AWD sentralnya di tengah. Jadi semua sebagai penggerak. Sampai bertemu. Terima kasih. Ada yang lupa saya sampaikan terkait insentif untuk rasus, ya, ambulan dan layanan kebersihan itu di pasal 12 Pergub yang lama. Di Pergub ini pasal 12 sudah tidak ada lagi, berarti sudah tidak diatur lagi. Artinya sejak Pergub ini berlaku maka harus bayar. Selama ini kan gratis, ambulan, pemadam, layanan kebersihan dan pemerintah gratis. Di Pergub 4 ini sudah tidak kita atur lagi, makanya berarti harus kita pungut. Walaupun itu sudah diserahkan ke daerah, kalau mau tetap digratiskan atau tidak. Cuma kita lebih memilih untuk dipungut. Ya. Hanya itu yang berubah Pergub ini. Ke depan yang lagi kita susun, saya spill saja sedikit untuk angkutan umum barang itu tidak ada insentif PKB-nya, hanya BBM. Dan angkutan umum orang tetap ada insentif. Kemudian kendaraan listrik ke depan sudah tidak masuk lagi sebagai objek pajak. Itu yang aneh. Sementara daerah kekurangan uang, listrik malah bukan lagi sebagai objek pajak. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan. Nanti pasti ada pertanyaan, ya, jangan ragu, tanyakan saja. Setelah season kedua berakhir, kita ada sesi pertanyaan. Ditahan dulu, ada pertanyaan, dicatat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sarwo. Baik, terima kasih Pak Baikin atas pemaparannya terhadap paparan indikator pembuatan struktur 2024. Jadi setelah paparan Bapak Ibu tadi, saya rasa Bapak Ibu semua sudah muncul pertanyaan, jadi dipersiapkan terus nanti setelah pemaparan dari Bapak Pangeran boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu. Karena saya juga sudah pada Bapak Aceh dan jajarannya dan pimpinan kami kepala UPTD dan rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya kami akan mengajari, kami berbagi, dan kami juga butuh masukan. Mungkin ada yang kami sampaikan yang kurang, mungkin bisa kita masuki bersama, kita bahas bersama. Saya menyampaikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana telah mulai berlaku semenjak tanggal 5 Januari 2025. Jadi atas turunan ini terakhir telah dikeluarkan keputusan Kepala Badan Pengelola Aceh tentang penghitungan
kita tarifnya 1% untuk kendaraan pribadi, dan pajak progresif itu dengan penambahan 0,2% untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Jadi 2, 3, 4 dan maksimal setiap sampai dengan 6%. Maksimalnya jadi kendaraan itu kalau diperkirakan sampai ke pemilikan ke 26. Jadi 26 itu seterusnya itu sama 6%. Di pasal 10 itu PKB dikenakan 12 bulan berturut-turut. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara dua unsur pokok. Yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor, itu tadi yang disampaikan dengan Pak Engkin. Kemudian bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan. Jadi kita sebagai petugas pajak di Samsat, minimal kita mengetahui pertama tarif, yang kedua bobot. Kalau NJKB kita tidak hafal, itu ada 4 buku, tidak akan berapa. Tapi kalau saya pribadi minimal bobot ini juga kita harus hafal. Berapa sepeda motor, berapa sedan, berapa jeep, minibus, mikrobus, bus, pickup, light truck, dan truk. Minimal ini. Kalau NJKB-nya tidak bisa kita hafal. Ada 4 buku yang cukup tebal. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu berapa nilai bobot yang masing-masing jenis kendaraannya. Ini rumus penghitungan PKB daftar ulang atau tahunan yang kita laksanakan di Samsat. PKB pribadi atau badan ini bisa pemerintah, swasta, BUMN, dan bukan pemerintahannya untuk kendaraan desa. Jadi PKB terutama kali NJKB kali bobot kali tarif. Jadi seperti yang disampaikan di atas itu, NJKB dan bobot itu dijadikan dasar pengenaan pajak kendaraan motor atau PKB dikali tarifnya 1% atas kepemilikan pertama. Kalau aturan Undang-Undang 28/2009 itu tarif itu sudah termasuk bagian dari provinsi dan kabupaten kota. Tapi dengan Undang-Undang 1/2022 langsung kita pisah pada saat penetapan. Jadi PKB terutama yang 1% itu untuk provinsi, dan option PKB jadi besaran dari PKB provinsi yang terutama dikalikan 66%. Jadi langsung dipisah. Jadi kalau mengikut peraturan ini, tarif sekarang ini 1% ditambah 0,66%, jadi 1,66% yang kita kenakan kepada masyarakat. Dari awalnya 1,5%. Kemudian untuk PKB ubah bentuk untuk kendaraan pribadi atau badan yang masih plat hitam atau plat putih sekarang. PKB terutamanya sama dengan NJKB ditambah NJUB dikali bobot dikali tarif. NJKB tambah NJUB kali bobot dapat dari PKB-nya kali 1%. Lalu hasilnya PKB terutang untuk opsi PKB terutang kali 66%. Mungkin perlu saya ulang, opsi PKB ini adalah penambahan pajak yang kita kenakan kepada masyarakat, wajib pajak. Yang mana opsi PKB ini adalah bagian dari hasil untuk kabupaten kota. Masih kata ulang, PKB kendaraan dinas atau pemerintahnya
Trutang, NJKB kali bobot dikali tarif. Jadi dapat PKB-nya dikali tarifnya 0,5%. PKB Buah Bentuk juga seperti ya. PKB Trutang sama dengan NJKB tambah NJB kali bobot kali tarif. Tarifnya 0,5%, baru kita cari opsi PKB-nya untuk kabupaten kota. Di sini kita sering susah membedakan mana yang pertama untuk sosial keagamaan, angkutan sekolah, angkutan karyawan, angkutan umum. Mungkin saya hanya mulai pengalaman. Kalau kami itu yang sosial keagamaan ataupun angkutan sekolah, angkutan karyawan, kalau kami persyaratkan minimal apabila itu sosial keagamaan, bisa pesantren ataupun kalau kami ada yang mobil yayasan orang ibu atau apa keagamaan mereka, pekerjaan itu kami persyaratkan minimal mobilnya ada tulisan yayasan. Seperti sekolah, bus-bus sekolah itu kan ada bus sekolah gitu. Jadi itu kami jadikan persyaratan. Karena bukan kita hanya membatasi supaya kita lebih jelas. Banyak juga macam Innova di tulisan SNK yayasan, tapi yang pegabat yang memakai yang menggunakan itu pribadi. Sama izin maaf sebelumnya. Sama dengan kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu membedakan di mana? Platnya kan. Kalau platnya diganti hitam atau putih, jadi kendaraan siapa sekarang? Perbandingannya itu aja. Jadi supaya kita jelas membedakannya. Kalau pengalaman kami di Aceh Tamiang, ini rumus penghitungan PKB yang kita umum. Itu daftar ulang juga. Jadi angkutan umum dengan insentif. Angkutan umum orang insentif 70%. Jadi yang kita pungut hanya 30% dengan tarifnya 0,5%. Jadi PKB Trutang, NJKB kali bobot kali yang dibebankan 30% kali 0,5%. Jadi saya minta maaf, mungkin kita selama ini kali insentif. Jadi bukan insentifnya 70, yang dikalikan itu kita bebankan 30%. Jadi bukan insentifnya 30 kan. Jadi insentif yang diberikan itu 70, yang dibebankan hanya 30% untuk angkutan orang. Kemudian angkutan opsinya sama ya, 66%. Jadi mungkin saya tidak terlalu mengamalkan opsi PKB. Kemudian angkutan umum orang untuk upah bentuk sama, insentifnya kita berikan 70%. Jadi yang dibebankan 30%. Jadi NJKB tambahkan, maaf itu salah, ditambah NJUB ya, salah rumusnya, dikali bobot kali 30%, baru dikalikan tarif 0,5%. Kayak dulu sama. Kemudian angkutan umum barang insentifnya 40%. Jadi pajak yang dibebankan hanya 60%. Rumusnya sama, NJKB kali bobot kali 60% yang dibebankan, baru kali tarif 0,5%. Opsinya 66% dari PKB Trutang yang kita pungut. Sama angkutan barang upah bentuk, insentifnya sama 40%. Rumusnya hanya NJKB kali tambah ya, NJUB kali bobot kali 60% yang dibebankan kali tarif 0,5%. Ini penghitungan mutasi masuk luar provinsi non PR, ini non provinsi. Di dalam mutasi masuk ini, pertama aturannya itu PKB ditetapkan 12 bulan berturut-turut terhitung mulai
sudah kita tegaskan ya, kalau di aturan nama itu nggak jelas tanggal fiskal itu dihitung mulai kapan. Jadi sekarang ini sudah kita tegaskan terhitung mulai tanggal fiskal. Jadi tanggal fiskalnya itu sudah dihitung 1 hari. Jadi apabila tanggal surat keterangan fiskal tanggal 23 bulan 6 2025, pajak terhutang itu kan setelah 12 bulan berturut-turut, 12 bulan berturut-turut 1 tahun. Jadi masa berlakunya itu sampai dengan tanggal 22 bulan 6 2026. Jadi tanggal minus 1 hari. Karena kita hitung tanggal 23 maka sampai tanggal 26. Kalau tanggal 23 sampai tanggal 23 itu sudah tambah 1 hari. Jadi itu ya. Makanya di sini sudah kita pertegas terhitung mulainya. Berarti dia tanggal itu sudah terpakai, mulai itu. Yang kedua, apabila masa berlaku kurang dari 100 hari, maka ditetapkan sampai tahun berikutnya. Ini juga kita untuk menjaga. Misalnya dia nanti daftarnya tanggal 22 bulan 3 2026. Sementara fiskalnya kan sudah dari tanggal 23 bulan 6 2025. Datang dia ke Samsat tanggal 22 bulan 3 2026. Itu kan seharusnya berlakunya sampai 22 bulan 6 2026. Jadi hanya 3 bulan, kurang 100 hari. Maka kita tetapkan untuk 12 bulan berikutnya dari tanggal 23 bulan 6 2026. Berarti berlakunya sampai dengan tanggal 22 bulan 6 2027. Kemudian sanksi denda dikenakan apabila pendaftaran dilakukan lebih dari 1 bulan terhitung mulai dari tanggal surat keterangan fiskal antar daerah. Jadi seperti tadi tanggal fiskal itu tanggal 23 bulan 6 2025. Maka pada tanggal 23 bulan berikutnya, bulan 7 itu dikenakan langsung dendanya dan diperhitungkan langsung 2%. Karena sampai tanggal 22 bulan 7 2025 itu 1 bulan, 1 harinya dibulatkan ke 1 bulan berikutnya. Jadi 2%. Jadi ini ada contoh yang diambil aja untuk fiskal dari Medan tanggal 23 bulan 6 2025. Jadi kalau dia datang tanggal 23 bulan 7 maka langsung dikenakan denda. Mutasi keluar provinsi, BR keluar provinsi. Tanggal pajak. Aturan utamanya itu pada saat pendaftaran berkas setelah selesai tersebut. Jadi ini mari kita seragamkan bahwa kita melakukan fiskal itu Tahun pajak. setelah berkas selesai di kepolisian. Karena di fiskal itu ada jelas tulisannya diminta tanggal surat pengantar pelepasan dari kepolisian. Jadi supaya kita seragam ya. Jadi mari kita sama-sama bahwa kita menyelesaikan pajak itu setelah di kepolisian selesai. Jadi kita jangan ambil bulan lebih, kita bayar dulu bulan lebih baru selesai baru kita turunkan. Jadi tetapkan aja pajaknya kami masih ada terutang setelah selesai urusan di kepolisian. Jadi apabila tidak ada tunggakan PKB langsung diterbitkan surat keterangan fiskal antar daerah. Yang kedua, apabila PKB ada tunggakan, maka wajib membayar tunggakan sampai dengan masa PKB hidup pada bulan penerbitan surat keterangan fiskal. Jadi pada saat keterangan surat keterangan fiskal kita buat itu PKB dalam keadaan hidup walaupun hanya 3 hari. Jadi ini kita munculkan, jangan lagi ambil 3 bulan lebih, jangan. Kita berharap seperti slogan kita Aceh Syariah. Jadi kita harapkan jangan ambil lebih.
apabila diterapkan dengan tanggal jatuh PKP, maka dipungut PKP 1 bulan masa PKP. Ini untuk menjaga apabila kondisi ada keadaan kahar, misalnya ada kerusakan jaringan, koneksi yang apa kan, ataupun kendala atau pimpinan yang punya akses untuk menerbitkan fiskal tidak di tempat. Jadi apabila tempat yang mendaftar tanggal itu dapat kita ambil 1 bulan untuk menjaga bisa menerbitkan surat keterangan fiskal. Jadi rumus apabila dia hanya mengambil bulan, rumusnya seperti ini. Jadi PKP turunan itu sama dengan pokok PKP 12 bulan dibagi 12 kali masa bulan yang terbuka. Mutasi keluar dalam provinsi berarti masih BR. Untuk daerah asal, apabila tidak ada tunggakan PKP, langsung menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah. Yang kedua, apabila PKP ada tunggakan, maka wajib membayar tunggakan sampai dengan masa PKP itu pada bulan penerbitan surat keterangan fiskal antar daerah. Dan sisa dari 12 bulan berturut-turut dibayarkan di daerah tujuan. Jadi dalam penyusunan untuk kemarin ada masukan bagaimana kalau wajib pajak yang pindah. Kalau dulu kan kita keluarkan pindah aja. Bahkan dulu tidak ada fiskal untuk antara kabupaten kota. Jadi kita untuk menjaga hak kabupaten daerah asal, apabila memang masih ada tunggakan, kita selesaikan dulu hak kabupaten kota di daerah asal. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, selama ini kita kalau pindah antar kabupaten kota, itu data kita tidak terhapus. Kita tidak tahu mana yang sudah pindah, mana yang apa. Tapi dengan penerbitan fiskal ini, kita tahu, walaupun di aplikasi kita mungkin belum terakomodir untuk pembuatan fiskalnya, karena kita ada penambahan kolomnya. Jadi mungkin terhapus, minimal kita tahu penerapan itu sudah hapus, sudah tidak ada lagi, dan mungkin sudah berganti nopol di daerah tujuannya. Jadi kita bisa lebih meminimalisir terjadinya database kita kendaraan yang sama tapi memiliki nopol 1 atau 2 lebih. Jadi mungkin kalau kita pun sempat, ini ada 2 sebenarnya pembuatan fiskalnya. Kalau saran saya, fiskalnya secara manual sebelum dapat dibuat ini seperti ini. Setelah kita buat yang manual, masukkan secara aplikasi di Samsat Loket kita. Di situ juga ada pembuatan fiskal. Jadi kalau itu kita masukkan, otomatis itu yang mau keluar sudah terhapus dari data kita. Jadi tidak ada lagi double-double kendaraan punya 2 nopol atau 3 nopol. Pada fiskal antar kabupaten kota ini kita lakukan. Di sini ada uraian bayar di daerah asal. PBBKP-nya berlaku sampai kapan yang kita ambil? Macam seperti ini diambil 1 bulan. Kita buat keterangan berapa yang kita ambil. Bayar di daerah berapa sisa bulannya? 11 bulan. Jangan lupa kita masukkan yang 11 bulan itu sampai kapan. Jadi yang sisa bulannya itu harus sama dengan PBBKP yang lama sebelum dia bayar yang hanya sebulan. Jadi dia tetap berlanjut. Jadi dia hanya bayar pada saat permintaan itu 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi kalau perhitungan ini kita masukkan ke fiskal kita supaya daerah tujuan yakin dan merasa pasti bahwa hanya yang terbuka itu 11 bulan lagi yang belum ditutup untuk tahun berjalannya. Ini kelanjutannya.
kedua, apabila masa PKB telah dibayar sebagian di luar dasar, maka ditetapkan sisa PKB yang belum diperhitungkan untuk mencapai 12 bulan berturut-turut. Apabila masa PKB kurang dari 100 hari, maka ditetapkan sisa PKB di daerah asal ditambah PKB 12 bulan berturut-turut untuk masa berlaku tahun berikutnya. Jadi mutasi antar kabupaten kota masih menambah bulan. Tapi penambahan bulan itu tidak akan lebih dari 3 bulan. Karena hanya apabila masa berlaku yang akan kita terbitkan itu kurang dari 100 hari. Apabila masa PKB lunas dan lebih dari 100 hari, maka PKB ditetapkan lunas dengan keterangan lunas PKB nomor DB PKB, tanggal, bulan, tahun, dan samsat penerbitan. Jadi yang kita tulis itu kalau selama ini ada yang lunas koin, ada lunas apa, jadi kita ambil kesimpulan, kita buat sebagai standar lunas PKB nomor DB PKB-nya. Yang ada nomor cetak ya, nomor cetak yang kalau kemarin misalnya yang dari kecil jadi agak besar yang C24 garis, yang itu yang kita pakai. Jadi tanggal yang buat, bulan yang buat, tahun yang buat, samsat mana yang dilakukan. Kemudian untuk pencarian sisa pembayarannya sama juga rumusnya di PKB 12 bulan dibagi 12 kali masa pajak berhutangnya. Sanksi denda dikenakan apabila pendaftaran dilakukan lebih dari 1 bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan fiskal antar daerah. Jadi di sini jangan lagi ambil masa TPPKP-nya, lihat tanggal fiskal. Jadi di sini ada untung ruginya, gitu ya. Untungnya kenapa? Mungkin dia di daerah asal bayar satu bulan, itu kan otomatis sudah terlambat. Dia hanya bayar 1% atau 2% di daerah asal. Yang sisanya 11 bulan belum tentu didenda, karena sudah kembali berdasarkan surat keterangan fiskal, bukan berdasarkan TPKB lama lagi. Denda PKB ini di pasal 23 Pergub Aceh nomor 34/2004. Sanksi administratif PKB dan opsi PKB atas keterlambatan tidak atau kurang bayar sebesar 1% per bulan dan maksimal 24%. Sanksi administratif PKB daftar ulang apabila melewati 1 hari kalender setelah tertipu, yaitu masa berlaku PKB. Kendaraan baru melewati 1 bulan kalender dari tanggal daftar. Ini saat ini hanya di Samsat Banda Aceh, dan ini kemungkinan juga tidak akan terjadi karena dia daftar baru kita hitung 1 bulannya. Kemudian mutasi masuk dari luar provinsi (MBR) melewati 1 bulan kalender terhitung mulai tanggal surat keterangan fiskal, tanggal bulan berikutnya 1% kali 2 yang pertama. Karena seperti saya sampaikan tadi, 1 bulan pertamanya itu sekira 1% dan 1 harinya dianggap 1 bulan berikutnya, dibuatkan 1 bulan berikutnya jadi 2%. Mutasi masuk dalam provinsi melewati 1 bulan kalender terhitung mulai tanggal surat keterangan fiskal sama. Denda PKB sama dengan PKB terutama kali 1% kali masa keterlambatannya. Denda persen PKB sama 1% PKB kali 1% kali masa keterlambatan. Kalau hasilnya sama aja, denda PKB kali 66% sama untuk hasilnya dengan denda persen PKB, karena besarannya sama 66%. Apabila batas pembayaran di hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa
lagi aja. Kemudian tarifnya sebesar 9%. Rumus penghitungan BPN kami pribadi, badan, dinas sama semua. Angkutan umum juga sama 9%. Hanya membedakannya yang angkutan itu insentifnya tetap digoyang. Sampai saat ini mungkin kalau ada keluaran baru berubah. Jadi opsi PKB sama, opsi BPKB nya sama, 66% dari BPKB berkurang. Terus BBM kami, saya rasa tidak terlalu susah, masih sama. Hanya kalau di BKB ada di BKB-nya, yang ini hanya di BKB. Ini upah bentuk ya, upah bentuk dan ganti mesin. Jadi UB itu upah bentuk, MB itu ganti mesin atau mesin pengganti. Tetap sama 9%. Jadi BBN KB jangan ada anggapan di kabupaten kota selain Banda Aceh tidak ada lagi. Di Samsat kita tetap ada, tetapi BBN KB untuk ubah bentuk dan mesin pengganti. Jadi kita tetap ada BBN-nya, perhitungannya, tapi tetap 9% karena ubah bentuknya dan ganti mesinnya kita anggap baru. Jadi makanya tarifnya kita kenakan tarif 9%. Opsen BPNKB ubah bentuk dan ganti mesin itu tetap sama 66%. Denda BPNKB di pasal 37 Pergub Aceh nomor 34 2024. Sanksi administrasi BPNKB, opsi BPNKB atas pelamatan tidak ada pembayaran sebesar 1% per bulan dan maksimal 24% 24 bulan atau 24%. Kendaraan baru, ubah bentuk, ganti mesin melewati 1 bulan tender terhitung mulai tanggal diskal kwitansi sama tanggal ketemu tanggal bulan berikutnya dikenakan denda. Denda BPNKB rumusnya BPNKB terutang kali 1% kali masa keterlambatan. Denda opsi BPNKB sama opsi BPNKB kali 1% kali masa keterlambatan. Apabila batas pembayaran di hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi denda. Ini tata cara perhitungan. Mungkin kalau rekan-rekan ada pegang atau lihat keputusan Kepala Badan Kemampuan Aceh nomor 900.1.13.1/97 ini sudah ada. Cuman mungkin kita berbagi aja. Ini saya masukkan perbandingan antara penghitungan BPNKB sebelum dan sesudah Undang-Undang 1/2022. Bisa sepeda motor roda 2, nilai jual kendaraan motor roda 2 12.700.000. Kalau BPN 1 Undang-Undang 28 yang lama, NJKB 12.700.000 dikali 9% dapatnya 1.143.000. BPNKB berdasarkan Undang-Undang 1/2022, NJKB 12.700.000 kali tarif 9% dapatnya 1.143.000. Dengan catatan ini baru hak provinsi. Ditambahkan dengan opsi BPNKB sebesar 66% dari 1.143.000 dapat 754.300. Jadi ditotalkan untuk aturan Undang-Undang 1 ini wajib pajak membayarkan BPNKB-nya sebesar 1.897.000
kali 1 bobot dapat dikali 1% tarifnya, dapat pajak utang PKB-nya 120.000, tapi itu hanya untuk hak provinsi dan sebagainya. Lalu ditambahkan omset PKB sebesar 66% dari PKB berulang 120.000, dapatnya 83.800, ditambah dengan PKB berutang 120.000, maka wajib pajak kendaraan motor pembayaran 210.800, ada kenaikan sebesar 20.300. Jadi dengan arahan intervensi ini juga kita memberikan lagi insentif agar tidak ada kenaikan sebesar 9,63%. Ini untuk